Hubungan antara Roma 5 ayat 12, baptisan bayi, dan pemikiran Agustinus sangat erat dalam perkembangan teologi Kristen. Roma 5 ayat 12 sering ditafsirkan bahwa dosa masuk ke dunia melalui satu manusia dan kemudian berdampak kepada semua orang. Dari penafsiran ini muncul gagasan bahwa setiap manusia, termasuk bayi, telah berada dalam kondisi berdosa sejak lahir, meskipun belum melakukan dosa secara pribadi. Pemikiran ini kemudian dirumuskan secara sistematis oleh Agustinus. Ia menekankan bahwa dosa bukan hanya perbuatan, tetapi juga kondisi yang diwariskan dari Adam kepada seluruh manusia. Karena itu, menurutnya, bayi pun membutuhkan pengampunan dosa. Disinilah baptisan bayi mendapatkan dasar teologisnya, bukan karena bayi sudah bertobat, tetapi karena mereka perlu dibersihkan dari dosa yang diwariskan tersebut dan dimasukkan ke dalam anugerah Tuhan sejak awal kehidupan. Baptisan bayi adalah ajaran yang tidak logis, sebab suatu doktrin seharusnya sudah ada sejak awal, tapi baptisan bayi baru muncul setelah 4 abad dari rumusan Agustinus, bukan dari firman Tuhan. Tanpa penafsiran Roma 5 ayat 12 seperti ini, dasar baptisan bayi menjadi lemah. Jika dosa tidak diwariskan, maka bayi dianggap masih suci dan belum membutuhkan pengampunan. Selain itu, praktik baptisan dalam banyak bagian lain Alkitab lebih sering dikaitkan dengan iman dan pertobatan pribadi. Oleh karena itu, ajaran Agustinus berperan besar dalam menguatkan hubungan antara Roma 5 ayat 12 dan baptisan bayi, sekaligus membentuk tradisi yang bertahan dalam banyak gereja hingga sekarang. Pernah nggak sih kalian mikir gimana persisnya sebuah tradisi keagamaan itu bisa terbentuk? Nah, dalam pembahasan materi kita kali ini, kita bakal melacak jejak historis dan evolusi dari tradisi baptisan bayi. Kita akan membedah secara objektif tentunya gimana praktik gereja mula-mula itu berevolusi perlahan selama 5 abad pertama. Kita bakal lihat data historisnya, tokoh-tokoh kuncinya, dan tentu saja analisis logika yang sangat tajam dari sumber materi kita hari ini. Langsung aja yuk! Jadi teka-teki utamanya itu begini. Kalau para rasul dulu ternyata tidak pernah membaptis bayi, lalu dari mana tradisi yang sekarang sangat meluas ini berasal? Kok bisa diterima begitu saja? Ingat ya, kita tidak sedang menghakimi siapa yang benar atau salah di sini. Kita murni cuma menelusuri jejak sejarah teologi ini buat memahami asal-usulnya secara objektif, persis seperti yang dipaparkan dalam sumber kita. Oke, masuk ke bagian pertama, era para rasul. Mari kita mundur jauh ke abad pertama untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Menurut sumber materi kita, kalau kita lihat pola perjanjian baru, khususnya di teks awal, urutannya itu sangat spesifik dan nggak bisa dibolak-balik. Ada 3 langkah. Pertama, itu harus percaya. Kedua, bertobat. Baru deh yang ketiga dibaptis. Pola ini mensyaratkan sebuah tindakan yang benar-benar sadar. Maksudnya, butuh kapasitas kognitif orang dewasa dong untuk bisa percaya dan mengambil keputusan untuk bertobat secara aktif. Faktanya, analisis teks abad pertama ini menekankan satu hal penting. Sama sekali nggak ada catatan eksplisit soal pembaptisan bayi. 0. Sumber kita tegas banget menyatakan bahwa praktek aslinya itu 100% murni keputusan sadar orang dewasa. Ya logis aja sih, bayi kan belum punya kesadaran buat ngelakuin langkah percaya dan bertobat tadi. Lanjut ke bagian 2, perkembangan tradisi abad awal. Nah, disinilah semuanya pelan-pelan mulai bergeser. Pergeseran ini ibarat lari estafet yang makan waktu sampai 400 tahun lamanya. Dari tahun 100-an bersama Justin Martyr, terus di akhir abad kedua ada Irenaeus, masuk abad ketiga dilanjutin lewat Origen, sampai akhirnya di abad keempat dan kelima dikunci rapat oleh Agustinus. Setiap tokoh ini, sadar atau enggak, pelan-pelan nambahin lapisan baru ke dalam tradisi ini. Coba kita bedah sedikit tokoh-tokoh awal ini. Sumber kita nyatat kalau Justin Martyr itu masih gigih banget mempertahankan kalau baptisan adalah pilihan sadar. Tapi, masuk ke era Irenaeus, nah dia mulai menanam benih perubahan nih. Dia bilang Yesus itu datang untuk menyelamatkan semua umur, termasuk bayi. Tapi sumber kita langsung ngasih kritik di titik ini. Meskipun benih pemikirannya udah ditanam, itu belum jadi praktek nyata karena bayi jelas belum punya kesadaran yang diwajibkan oleh tokoh-tokoh pendahulunya. Masuk ke bagian 3, pengaruh doktrin dosa asal. Ini dia momen yang benar-benar jadi titik balik terbesar. Di abad ketiga, tokoh bernama Origen bikin langkah besar. Dia mulai mengaitkan baptisan bayi dengan tradisi gereja dan ini yang paling krusial, penghapusan dosa.
Sumber kita berargumen kalau langkah origin ini sebenarnya punya celah logika yang lumayan karena nggak ada dasar teks eksplisitnya. Tapi, ya langkah inilah yang untuk pertama kalinya bikin baptisan dihubungkan langsung dengan dosa semenjak lahir. Nah, disinilah kita harus paham betul apa itu dosa asal atau original sin. Doktrin ini dikukuhkan sangat kuat pada abad keempat dan kelima oleh Augustine. Intinya menyatakan kalau semua manusia itu otomatis mewarisi dosa dari Adam. Menariknya, sumber kita nyatet kalau argumen Augustine ini sangat bergantung sama pemahamannya dari Alkitab terjemahan bahasa Latin. Dampak dari konsep ini luar biasa besar. Bayi dianggap terlahir dalam keadaan berdosa dan karenanya mutlak butuh baptisan biar bisa selamat. Analisis dari sumber kita nunjukin satu dinamika yang luar biasa di abad kelima ini. Dosa asal dan baptisan bayi itu udah berubah jadi satu sistem teologis yang saling terikat kuat. Ibaratnya, mereka berdua ini udah jadi satu paket komplit yang nggak bisa dipisahin lagi. Meskipun sumber kita ngasih kritik keras kalau sistem paketan ini melenceng jauh dari pola aslinya, tapi secara historis, di titik abad kelima inilah tradisi tersebut benar-benar mengakar kuat. Oke, bagian 4. Analisis logika dan teks. Sejarahnya udah kita petakan, sekarang sumber kita mulai ngebongkar tradisi ini pakai logika yang sangat ketat. Ada satu premis logis yang menarik banget dari sumber kita soal evolusi yang sifatnya bertahap ini. Logikanya begini, kalau itu murni hukum ilahi, mestinya udah eksis secara utuh dong dari awal. Ini malah bermutasi pelan-pelan. Dari awalnya harus orang dewasa yang sadar, terus bergeser ke ide bahwa semua butuh diselamatkan, lalu disambungin ke dosa lahir, sampai ujungnya baptis bayi jadi kewajiban umum. Pola yang bertahap kayak gini, menurut sumber kita, rasanya janggal banget untuk sebuah ketetapan ilahi yang mutlak. Terus, ada yang disebut sebagai masalah ketergantungan. Maksudnya gini, sumber kita bilang kalau konsep dosa warisan yang muncul belakangan itu kita cabut aja, maka urgensi untuk ngebaptis bayi itu otomatis runtuh total. Bener-bener nggak ada alasannya lagi. Tanpa doktrin dosa asal, bayi itu kan secara teknis belum berdosa secara pribadi, jadi nggak ada kebutuhan mendesak untuk buru-buru membaptis mereka. Dan ini bagian yang paling bikin mikir. Sumber kita menyoroti perbandingan teks yang benar-benar jomplang. Coba deh bayangin, teks kuno itu bisa mendedikasikan sampai 11 ayat penuh dengan dialog detail banget antara Tuhan sama Kain si pembunuh untuk urusan yang jauh lebih spesifik. Tapi, untuk doktrin universal yang super krusial kayak dosa asal ini, kebisuan total, benar-benar 0 ayat eksplisit. Ketimpangan tekstual inilah yang dipertanyakan dengan tajam oleh analisis kita. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, kesimpulan historis dan rasional. Mari kita kumpulkan semua kepingan puzzle ini untuk melihat vonis akhirnya. Jadi ada 4 poin ringkasan dari materi kita. 1. Praktik ini bukan dari ajaran eksplisit perjanjian baru. 2. Ini murni produk dari evolusi sejarah. 3. Tradisi ini kerasa banget ketergantungannya pada interpretasi tokoh-tokoh belakangan, kayak Augustine. Dan 4. Secara rasional, kalau dasar dosa asal itu dipertanyakan, maka seluruh fondasi baptisman bayi ini bakal langsung goyah. Sebagai intisari dari semua analisis ini, sumber kita menyimpulkan dengan sangat konsisten. Baptisan di era paling awal itu selalu ditujukan sebagai tindakan yang sepenuhnya sadar, sebuah pilihan aktif. Bukan sebuah status atau tindakan otomatis yang disematkan semenjak masa bayi tanpa kita mengerti apa-apa. Wah, kita udah lewatin perjalanan sejarah yang lumayan padat ya hari ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran provokatif buat direnungin. Seberapa banyak sih dari tradisi yang dipraktekkan hari ini yang benar-benar eksis dari titik awalnya dulu? Dan apakah lini masa perkembangan yang bertahap selama ratusan tahun itu pada akhirnya mengurangi keabsahannya? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penelusuran materi-materi seru berikutnya.